Shalom saudaraku yang kekasih. Pada saat ini kita akan mempelajari sekolah sahabat kita 30 Mei yang berjudul Kakak Beradik Bertemu. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Sekarang kami akan belajar tentang firman-Mu melalui sekolah sahabat. Kiranya apa yang kami pelajari itu bisa bermanfaat dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat ini, kiranya apa yang hamba sampaikan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kakak beradik bertemu. Di sini kisah ini menceritakan bagaimana Esau dan Yakub bertemu. Setelah sekian lamanya, setelah 20 tahun berpisah, akhirnya Esau dan Yakub bertemu. Namun ketika Yakub tahu bahwa Esau akan bertemu dengan dia, Yakub sangat ketakutan. Saking ketakutannya Yakub, dia merasa ketakutan karena Esau akan datang bertemu dengan dia dan membawa 400 orang. Yakub sangat khawatir. Dan kenapa Yakub takut untuk bertemu dengan Esau? Karena Yakub telah merampas apa hak yang akan didapatkan oleh Esau. Kalau kita baca di Kejadian 27 ayat 27 sampai 29, di sana dikatakan, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Hal ini yang membuat Yakub sangat takut dengan Esau, karena seharusnya Esau yang diorapi oleh bapaknya. Dan salah satu alasan bahwa Yakub takut kepada Esau karena Esau ingin membunuh Yakub, sehingga Yakub sangat ketakutan. Karena Yakub ketakutan, sehingga waktu mereka bertemu, Yakub sampai membungkuk 7 kali di depan kakaknya, di depan Esau, yang dia panggil beberapa kali tuanku, dan mengidentifikasikan dirinya sebagai hamba. Lebih jauh lagi, ketika dia membungkuk, dia secara khusus membalikan restu ayahnya tentang suku-suku bangsa akan sujud kepada dia, yaitu Yakub. Seolah-olah niat Yakub adalah untuk apa? Membayar utang kakaknya dan mengembalikan berkat yang telah dia curi. Karena dia ketakutan, dia takut akan dibunuh oleh kakaknya. Padahal ketika mereka bertemu, hal itu sangat berbanding terbalik. Karena kalau kita baca di dalam Kejadian 33 ayat 4, di sana dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia dipeluk
lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Hal yang dia pikir bahwa apa akan terjadi kepada dia, tetapi semua itu berbanding terbalik. Waktu mereka bertemu, Esau melihat dia dan Esau berlari memeluk dia, mencium dia, dan mereka apa? Menangis bersama. Kemudian Yakub berkata kepada Esau bahwa karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Alasan pernyataan luar biasa Yakub adalah pemahamannya bahwa Esau telah memaafkannya. Dan pengalaman Yakub tentang pengampunan Tuhan di Peniel, di mana dia melihat wajah Tuhan, sekarang terulang dalam pengalaman pengampunan kakaknya. Bagaimana Esau mengampuni Yakub, bagaimana kasih karunia Tuhan kepada Yakub, dan yang diidentifikasi seolah-olah dia melihat wajah Tuhan. Yakub telah diampuni oleh Tuhan dan oleh kakaknya sendiri. Dan dari sini Yakub belajar, Yakub lebih mengerti bagaimana kasih karunia itu, bagaimana dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan dari kakaknya. Kasih karunia adalah bantuan dan kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Melalui kasih karunia kita diselamatkan dari dosa dan kematian. Seperti Yakub yang diselamatkan dari dosa dan kematian. Kiranya pelajaran sekolah sahabat kita ini dapat menjadi berkat bagi kita dan Tuhan memberkati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari sekolah sahabat-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari ini bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.